Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Bakat Usaha. Channel yang selalu memberikan inspirasi, ide-ide positif tentang usaha sembako. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar dari subscriber-subscriber yang menanyakan tentang bagaimana caranya meningkatkan omset penjualan di toko sembako. Nah, video kali ini adalah tip meningkatkan omset penjualan di usaha sembako. Subscribe bosku. Yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Tip yang pertama adalah carilah supplier atau sales yang termurah. Bapak Ibu jangan tergantung sama satu supplier saja. Bapak Ibu bisa menanyakan sama teman-teman yang seprofesi dengan Anda. Carilah info yang dimana ada salah satu supplier yang bisa memberikan barang-barang yang harganya lebih murah dari supplier atau sales-sales lain, yang bisa memberikan barang-barang yang harganya lebih murah, sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian tip yang kedua adalah mengingatkan pembeli untuk membeli barang baru. Contohnya seperti ini. Misalnya ada ibu-ibu yang berbelanja ke toko kita. Setelah memilih barang, ketika pada saat membayar, Bapak Ibu bisa basa-basi. Ingatkan, misalnya contohnya seperti ini. Bu, kemarin kayaknya beli beras udah ada 1 minggu, dan mungkin sekarang tinggal 1 kilo atau sudah habis, Bu. Nah, kebetulan Bu, saya ada stok beras baru dan berasnya pun bagus. Si ibu itu ternyata benar lupa, akhirnya menjadi beli. Nah, itulah salah satu cara sederhana Bapak Ibu untuk mengingatkan pembeli-pembeli kita akan membeli barang yang baru. Dan Bapak Ibu juga bisa pakai cara yang lain, cara Bapak Ibu sendiri. Bagaimana caranya? Ya, saya yakin Bapak Ibu lebih mahir daripada saya. Oke? Itulah caranya untuk mengingatkan seorang pembeli kita untuk membeli barang yang baru. Baik, sekarang kita lanjut tip yang selanjutnya. Tip selanjutnya adalah mencari pembeli baru. Ya, Anda bisa promosikan usaha toko sembako jenengan lewat berbagai macam alternatif. Misalnya lewat iklan, itu untuk bagi yang banyak modal, banyak uang, bisa lewat iklan berbayar. Nah, misalnya lewat radio atau apa yang berbayar, yang menyediakan jasa untuk periklanan. Tapi sebenarnya saya tidak merekomendasikan buat Bapak Ibu yang bagi pemula misalnya, yang masih minim modal. Jadi lebih baik ditahan dulu untuk mempromosikan usaha toko sembako jenengan. Atau Bapak Ibu juga sedikit modal, bisa bikin spanduk ya. Bikin spanduk, tulis isi keterangan, dan taruhlah di perempatan jalan atau di tetangga desa-desa lain yang bisa dilihat banyak orang. Nah, itu bisa sedikit modal. Tujuannya adalah supaya usaha toko sembako Bapak Ibu akan dikenal banyak orang. Dan Bapak Ibu yang kepengen mempromosikan usaha toko jenengan yang tanpa modal. Nah, ini pasti Bapak Ibu yang suka ini, yang tidak begitu banyak mengeluarkan modal tapi jitu. Itu pasti yang diinginkan, bukan? Oke, saya akan memberikan solusinya. Mempromosikan usaha toko sembako Anda tanpa mengeluarkan modal. Solusinya adalah promosikan usaha toko sembako Bapak Ibu lewat sosial media. Oke, lewat sosial media yang tidak begitu banyak mengeluarkan biaya untuk periklanan. Caranya bagaimana? Hampir semua orang punya HP ya. Setiap hari orang-orang yang
aktivitas itu sebagian besar hari-harinya itu menelengin HP Bapak Ibu. Bahkan saya itu juga heran. Saya amati kalau banyak orang yang beli password wifi di toko saya itu orangnya gini Bu. Nah ini adalah mijit HP Bu. Makanya banyak sekali sekarang tukang pijit-pijit HP itu. Oke, lanjut ke pembahasannya. Promosikan usaha toko sembako Anda lewat HP yang Android atau HP smartphone. Kalau bahasa kerennya itu gadget. Itu Bu, gadget. Oh, enjet ya Bang. Bukan enjet. Enjet itu adalah yang dibuat untuk minang zamannya buyut-buyut saya dulu. Gini. Itu enjet Bu. Gadget ya. Gadget bukan jet. Itu bahasa kerennya. Kalau orang Jawa ya HP mawon gitu. Banyak sekali yang kita manfaatkan dari sebuah HP. HP Android pasti banyak sekali aplikasi. Kita bisa manfaatkan aplikasi tersebut untuk mempromosikan usaha toko sembako kita. Salah satunya aplikasi tersebut adalah Facebook. Kemudian yang kedua adalah WhatsApp atau WA. Kalau bahasa gini kulo ini WA. Dan juga Instagram. Nah, dan 3 aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sekarang ini lagi ngetren. Kalau menurut saya Bapak Ibu, itu adalah 3 aplikasi yang sangat ngetren. Nah, manfaatkan aplikasi tersebut untuk mempromosikan usaha sembako kita. Caranya bagaimana? Ya gampang saja, mudah. Bapak Ibu bisa foto toko dan barang-barang dagangan Bapak Ibu. Ya. Foto, kemudian dikasih keterangan, tulisan bla 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 bla. Nah, bahwa Anda adalah gitu. Tulisannya yang menarik supaya orang yang membaca itu mengerti maksudnya dan penasaran untuk segera datang dan berkunjung ke toko Anda. Ada cara lagi yang sangat sederhana, bahkan cara ini sangat simpel dan menurut saya ini malah cara yang paling jitu dan langsung mengena kepada sasaran. Apa itu? Promosikan usaha toko sembako Bapak Ibu lewat orang atau teman dekat. Nah, ya istilahnya dari mulut ke mulut. Nah, misalnya kayak gini Bapak Ibu. Andai saja kita ketemu sama teman dekat kita yang ada di tetangga dekat desa kita, ya, tetangga desa kita yang dekat sama desa kita, itu teman kita, teman baik kita. Nah, misalnya gini ketemu, si mbaknya itu ya, misalnya namanya Mbak Sri, gitu ya. Mbak Sri. Nah, terus kita namanya misalnya Siti. Oh iya Ti, ada apa? Gimana kabarnya? Oh, baik Ti. Nah, gitu ya, baik Ti. Nah, terus wis ndek anak piro yu? Anak malah takoki. Loro. Lanang apa wedok? Lanang mbek wedok. Ya wis lah. Wis cukup iku, aja gawe anak terus. Oke. Nah, terus setelah itu tanyakan masalah keadaan sehari-hari. Oh, Mbak Sri, ngomong-ngomong awakmu nek blonjo kebutuhan sehari-hari di mana? Ya, gitu. Kemudian menjawab, ya di tetangga saya. Piye? Harga nih nanggone toko tetanggamu piye hargane barang-barang sembako? Ya relatif sih. Ya ono sing larang, ono sing murah. Ah udah, gini aja Mbak Sri. Belanja di tempat aku. Nah, sekarang saya ini buka usaha toko sembako loh. Barangnya lengkap. Bersih-bersih, harganya juga standar. Dan gini Mbak Sri, kalau seandainya Mbak Sri belanja di tempat saya, di toko sembako saya, habis 50.000, nanti saya kasih bonus 1 mie instan. Bagaimana Mbak Sri? Oh ngono ya, Yati. Oke. Ya wis nek ngono sesuk aku tak blonjo nang ngene tokomu. Nah, akhirnya Mbak Sri ini datang dan berbelanja. Kita kasih bonus
satu mie instan. Jangan dipandang kita kehilangan satu mie instan dan kehilangan keuntungan dari satu mie instan. Jangan pikirkan tentang itu. Lihat saja hasilnya. Setelah Mbak Sri ini pulang dari toko nenjenengan, Mbak Sri ini akan bercerita sama teman-teman dan tetangga-tetangganya. Si Mbak Sri ini cerita ke Mbak si B. Nah, dan Mbak si B ternyata belanja. Kita kasih bonus satu mie instan juga. Nah, Mbak si B ini akhirnya bercerita ke Mbak C, dan Mbak C nimbal ke Mbak D. Mbak D nimbal gitu. Nimbal gitu Bapak Ibu. Itu adalah promosi usaha toko sembako kita yang sangat jitu, yang sangat gampang, sangat mudah, dan langsung mengena ke tepat sasaran. Oke, itu adalah salah satu cara bagaimana kita mempromosikan usaha toko sembako kita supaya dikenal banyak orang. Kemudian tip berikutnya adalah menambah banyak varian. Ya, misalnya kita hari ini hanya punya 10 barang item. Ya. Keesokan harinya atau minggu kedepannya kita harus punya 15 item lah misalnya. Tapi bukan satu item, satu jenis yang tadinya 10 kita tambah menjadi 15, ya, kita tambah menjadi 15, bukan. Yang tadinya 10 jenis barang, lain-lain jenis, minggu depan kita harus tambah, atau hari ke depan kita harus tambah menjadi 15 jenis barang. Misalnya ya, sabun sampo, sabun sampo kopi. Nah, itu kan lain jenis. Yang tadinya 10 kita harus menambah menjadi 15 jenis gitu maksud saya. Oke? Jadi menambah varian jenis barang atau produk. Itu adalah cara untuk meningkatkan omset penjualan. Kalau teman-teman dan Bapak Ibu kepengen meningkatkan omset penjualannya tapi barangnya tidak ditambah atau variannya hanya itu-itu saja, sangat sulit sekali Bapak Ibu untuk meningkatkan omsetnya. Sudah paham juga ya? Oke. Setelah menambah varian, tip yang terakhir adalah hindari stok kosong. Bapak Ibu, barangnya tidak boleh kosong. Terutama adalah barang yang paling laris. Barang yang paling laris di usaha toko sembako jenengan itu tidak boleh kosong Bapak Ibu. Harus selalu ada karena barang itu barang yang paling laris. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan barang yang lainnya juga jangan sampai kosong. Tujuan kita adalah meningkatkan omset. Kalau seandainya barang kita banyak yang kosong, bagaimana kita meningkatkan omset kita? Sedangkan orang mau beli barang itu nggak punya, beli ini nggak punya. Setiap pelanggan yang datang ke toko kita membeli sesuatu, kita harus punya. Kalau seandainya barang-barang dagangan sudah mulai menipis, segera lakukan order ke apa sih ini? Segera order ke supplier atau sales. Yang belum mendapatkan supplier atau sales, Bapak Ibu segera kulaan dari pasar untuk menghindari stok kosong, sehingga pemutaran operasional omset penjualan barang-barang di toko sembako kita itu menjadi maksimal. Ini akan menambah omset penjualan usaha toko sembako Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itulah tip yang saya berikan kepada Anda. Bagaimana caranya meningkatkan omset penjualan barang-barang dagangan di toko sembako. Ini adalah cara saya yang saya gunakan sampai sekarang Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi. Sampai jumpa lagi di video saya yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.